Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan belajar yaitu mengenai transformasi geometri pada translasi atau pergeseran. Nah, dari sini sudah jelas ya bahwa translasi itu mengubah titik-titik dengan cara pergeseran. Misalkan di sini saya memiliki suatu sistem koordinat. Nah, misal di sini ada XY, ada X, ada Y. Nah, misalkan di sini ada titik. Ini berarti 1 2 3 1 2 3. Titik ini berada, misal titik ini merupakan titik A yang berada pada koordinat 3,2 ya. Nah, 3,2. Misalkan ditanya bayangan titik A ini apabila digeser ke kiri misal 1 2 ke kiri 2, lalu digeser ke atas 3. Nah, 3 satuan dan 2 satuan ini ya. Maka akan menghasilkan suatu bayangan bagaimana titik A akan kita geser ke kiri. Kiri kan berarti ke sana. 1 2. Nah, di sini. Lalu digeser ke atas berapa kali? 3 kali. 1 2 3. Nah, maka titik A itu akan bergeser di sini. Ini disebut dengan A aksen atau bayangan dari titik A ini. Maka titik A ini berada di koordinat mana? Ini saya perpanjang. Maka ini 4. Ini disesuaikan ya. 4 5. Maka berada pada titik 1,5. Nah, yang disebut dengan translasi yaitu ini. Bentuk ini bisa kita ubah menjadi, misal di sini A ya. A sebagai di sini. A dengan titik X, Y kita translasikan. Translasinya saya tulis AB. A kecil, B kecil akan menghasilkan bayangan A dengan hasilnya yaitu X ditambah A, Y ditambah dengan B. Nah, kita pakai angka yang ada di sini. Tadi digeser ke kiri 2, berarti kalau digeser kanan atau kiri berarti X ya, horizontal. Lalu kalau ke atas atau ke bawah maka sumbunya Y. Kita coba. Maka di sini A X, Y-nya ini ya yang awal 3,2. Lalu ditranslasikan dengan mana ini? Translasi A-nya ke kiri. Berarti kalau ke kiri kan negatif 2. Lalu ke atas 3. Ke atas kan Y-nya positif ya. Maka di sini 3. Nah, menghasilkan, kita perhatikan di sini 3 A aksen menghasilkan, kan ini X plus A, X plus A sama aja, berarti 3 ditambah min 2, 3 ditambah min 2 plus kali min kan min, berarti 3 dikurangi 2 yaitu 1, 2 ditambah 3 yaitu 5. Nah, sama kan ya. Nah, begitu. Atau konsepnya bisa kita tulis A itu A aksen atau bayangan dari A itu diperoleh dari titik awal ditambah dengan translasinya, begitu ya. Atau bisa kita tulis A aksen kan isinya kita tahu X aksen Y aksen ya, sama dengan XY ditambah AB. Nah, ini untuk konsep titiknya. Untuk konsep garis sama saja sebenarnya. Ini konsep titik. Saya tulis di sini ya. Maka untuk transformasi geometri titik nanti ada kurva atau garisnya.
bisa kita tulis yang di sini tadi, maka A aksen itu sama dengan A ditambah T. Atau bisa kita tulis, atau ini kan A aksen diperoleh dari X aksen, Y aksen sama dengan XY ditambah translasinya kita tulis AB. Ya, atau bisa kita tulis juga menjadi bentuk seperti ini ya. Menjadi bagaimana? A X, Y itu kalau ditranslasikan berarti AB ya. Ini ada sama dengannya, maka akan menghasilkan A aksen dengan X ditambah A, Y ditambah B. Nah, boleh ini, boleh ini. Ini untuk titik. Sebenarnya untuk garis sama saja. Saya kasih contoh soal titik dulu ya. Contoh. Nah, di sini ada soal, mana tadi soalnya? Bentar. Oke, untuk contohnya saya ambil dari latihan soal ini ya. Nah, di sini tentukan bayangan titik-titik A 3, min 2, B min 2,3 dan C 4,5 oleh translasi T sama dengan min 3,4 ya. Nah, ini saya langsung kerjakan untuk contoh soal. Maka nomor 1 akan menghasilkan, kita tahu di sini kan titik A. Titik A-nya 3, min 2. Untuk translasinya min 3,4. Maka untuk menghasilkan bayangan A, di sini untuk bayangan A bisa kita cari melalui apa? Yaitu A, pinter, A ditambah translasinya, ya. Lalu bayangan A itu sama dengan A-nya kan 3, min 2. Bisa ditulisnya begini. 3, min 2 ditambah dengan translasinya yaitu min 3, di sininya 4. Maka menghasilkan 3 ditambah min 3 0 ya. Min 2 ditambah 4 yaitu 2. Nah, hasil dari translasinya ini. Maka bayangannya ini gitu. Kalau mau menggunakan yang bentuk seperti ini nggak apa-apa, sama aja nanti ya. Nah, sekarang untuk yang B, maka bayangan dari B diperoleh sama dengan kan B ditambah translasinya. Bayangan B itu sama dengan titik B-nya, nulisnya boleh gini, boleh seperti ini, sama saja. Min 2,3 ditambah translasinya yaitu min 3,4. Min 3,4. Nah, sama aja nulisnya, boleh yang atas, boleh yang bawah. Negatif 2 ditambah negatif 3, negatif 5. 3 ditambah 4 yaitu 7. Sekarang yang C. Bayangan yang C sama dengan, di sini kan 4,5 langsung ya. Di sini saya tulis 4,5 lalu ditambah dengan min 3,4. Bayangan C berada di 4 ditambah min 3 yaitu 1, 5 ditambah 4 yaitu 9. Nah, maka titik-titik bayangannya untuk bayangan A ada di sini, B ada di ini, koordinatnya C-nya ada di sini. Gitu ya. Nah, misalkan di sini ada soal nomor 2. Suatu translasi T memetakan titik D 7, min 3 ke titik D aksen atau bayangan D 9,3. Tentukan translasinya. Kira-kira bagaimana? Kita akan menentukan translasinya. Sesuai konsep berarti untuk memperoleh bayangan D, kan untuk memperoleh bayangan D itu sama dengan D ditambah T ya. Maka D aksennya kita
nih bayangan D-nya kita tulis menjadi 9,3. Nulisnya bebas, boleh 93 gini atau yang gitu. Sama dengan D-nya kan udah diketahui, titik awal 7, min 3. 7, min 3 atau 7 min 3 ditambah translasi. Karena ini penjumlahan, ini pindah ruas sama aja nanti. Maka 9 3 ini kan plus, ditaruh sini menjadi negatif, sini 7 min 3. Ini operasi biasa sama dengan T. Maka hasil dari translasi T itu sama dengan 9 kurangi 7, yaitu 2. 3 dikurangi min 3, berarti 6 ya. Nah, maka hasil translasinya seperti ini. Bukan hasil translasi, nilai dari translasinya yaitu 2,6. Untuk X-nya 2, Y-nya 6. Begitu. Ini bayangannya. Bukan bayangan, translasinya, Ding, ya. Oke. Sebelum kita mengerjakan soal nomor 3, yaitu tentukan bayangan garis Y sama dengan min 2X plus 1 oleh translasi ini. Sebelum kita kerjakan ini, akan saya kasih pandangan dulu pada pada garis atau kurva ya. Ini kan untuk titik, sebenarnya sama saja sih. Saya taruh di kertas lain. Nah, untuk garis atau kurva, garis ya, ini untuk garis atau kurva. Sebenarnya nanti sama saja. Misalkan di sini saya punya kurva yaitu berada di Y sama dengan MX, gini aja ya. Lalu ditranslasi ke T sama dengan AB gitu ya. Maka tentukan bayangannya. Bayangannya. Tuh. Untuk menentukan bayangannya kan kita tahu bahwa Tadi untuk memperoleh bayangan A aksen itu dibutuhkan A ditambah translasinya ya. Nah, kita tahu A aksen kan tadi X, Y. X aksen, Y aksen itu sama dengan XY ditambah translasinya yaitu AB. Nah, ini enggak harus A ya, bebas. Titiknya apa? Misal di sini saya misalkan A. Kalau sudah seperti ini, maka X aksen itu kan sama dengan X ditambah A. Maka di sini ya, X aksen itu sama dengan X ditambah A. Ya, X aksen sama dengan X tambah A. Sedangkan kita mau mencari X-nya saja, maka X-nya itu sama dengan, X-nya kan tetap, maka A-nya pindah ruas menjadi X aksen minus A. Paham nggak? Plus A pindah ruas menjadi min A. Lalu untuk Y aksen, ini kan Y aksen sama dengan Y ditambah B. Y ditambah B. Maka apa? Kita mau cari Y-nya. Y sama dengan Y aksen plus pindah ruas menjadi min B. Nah, hasil dari X sama dengan hasil ini dan ini kita substitusikan ke bentuk ini, akan menjadi bayangannya. Maka Y sama dengan MX ya. Y-nya berapa? Y-nya apa? Yaitu Y sama dengan Y-nya ini kita ganti. Nah, kita ganti Y aksen minus B sama dengan M dikali X-nya apa? Yaitu X aksen min A. Nah, ini bentuk bayangannya. Maka Y aksennya itu sama dengan min B pindah ruas menjadi perkalian ya. Ini enggak usah dipecah, gini aja ya. Min A tutup kurung plus B. Nah, aksen-aksen ini nanti kalian hilangkan enggak apa-apa, menjadi Y
sama dengan M X min A ditambah B. Itu. Untuk caranya seperti itu. Nah, sekarang kita tahu, maka sebenarnya di sini ada cara cepatnya, langsung saja bisa. Nggak apa-apa, ini langsung di soal aja. Mana soalnya tadi? Oh, ini. Untuk soal nomor 3, saya kerjakan di sini aja. Jawab. Tentukan bayangan garis Y sama dengan min 2X plus 1 oleh translasi ini. Untuk cara 1, cara pertama berarti menggunakan cara yang barusan. A aksen berarti X aksen, Y aksen sama dengan ini ya. Cara 1 kita tulis dulu. X aksen, Y aksen itu sama dengan XY ditambah translasinya yaitu min 2,4. Min 2,4. Maka X aksen itu sama dengan berapa? X min, kan X ditambah min 2, maka X min 2. Ya, sehingga diperoleh X nya sama dengan, kan kita mau nyari bayangannya, maka X nya dijadikan sama dengan menjadi min 2 pindah ruas menjadi positif X aksen plus 2. Ya, lalu Y aksennya, Y aksen sama dengan Y plus 4. Maka kalau dicari Y sama dengan, kan ini Y, berarti plus 4 pindah ruas menjadi Y aksen min 4. Nah, yang akan kita substitusikan ke sini yaitu ini. Ya, saya kotak ya. Nah, ini kita substitusikan ke bentuk ini. Menjadi bagaimana? Ini kan bentuknya Y sama dengan min 2X plus 1. Maka Y nya kita ganti Y aksen ini ya. Y aksen min 4. Nih Y nya kita ganti Y aksen min 4 dikurangi 2 dikali X aksen plus 2 ditambah 1. Nah, sama persis seperti yang tadi kan ya. Habis itu kita operasikan Y aksen min 4 sama dengan min 2 kali X aksen min 2 aksen min 2 plus 2 dikali min 2 dikali 2 berarti min 4 ditambah 1. Maka akan menghasilkan, kelihatan nggak? Ya, fokus. Y aksen sama dengan min 2X aksen min 4 plus 1 kan min 3. Min 4 pindah ruas plus 4, maka Y aksennya itu sama dengan min 2X aksen ini plus 1 ya. Atau bisa ditulis aksennya kalian hilangkan menjadi Y sama dengan min 2X plus 1. Nah, ini cara pertama, cara 1. Untuk cara kedua, biar lebih gampang, cara 2 kalian boleh pakai cara 1, kalau lebih gampang cara 2 ya pakai cara 2 gitu ya. Cara yang kedua kan kita tahu di sini T-nya itu sama dengan min 2 sebagai X, 4 sebagai Y ya. Di sini saya tulis dulu garisnya. Kan Y sama dengan min 2X plus 1 garisnya di sini. Nah, kita tahu untuk di sini yaitu X-nya ini toh. Berarti kan X-nya sama dengan min 2 ya. X-nya sama dengan min 2. Maka kalau dijadikan sama dengan 0, berarti kan pindah ke sana menjadi X plus 2 ya, sama dengan 0, tapi nggak usah tulis. Sedangkan di sini Y-nya kan sama dengan 4 ya. Maka bisa kita tulis Y-nya min 4. Ini kan sama dengan 0, tapi nggak perlu ditulis. Maka nilai X plus 2 ini kita substitusikan ke X, Y min 4 kita substitusikan ke Y. Itu sudah menjadi bayangannya nanti. Y-nya diganti Y min 4 ya. Y min 4 sama dengan min 2, X-nya kita ganti X plus 2 ditambah 1. Nah, sebenarnya sudah sama persis dengan mana? Yang ada di sini ya. Sama persis. Oke. Nah, kalau dioperasikan pasti nanti hasilnya sama persis.
Y min 4 sama dengan ini kali itu min 2X. Min 2 plus 2, min 2 dikali 2, min 4 ditambah 1. Maka Y min 4 sama dengan min 2X min 3. Maka Y sama dengan min 2X min 3 plus 4. Nah, Y-nya sama dengan min 2X plus 1. Nah, sama kan ya? Sama persis. Nah, kalian boleh pakai yang cara 1 atau cara 2. Nanti sama saja. Pokoknya kalau di sini X-nya min 2, maka akan menghasilkan plus X plus 2. Kalau di sininya positif, maka menjadi Y min sesuatu ya. Oke, semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa dipahami dengan mudah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.